Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rusyansyah F, NIM C1B021209 dari kelas R003 Manajemen. Saya akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Jurnal Khusus Lanjutan Perusahaan Dagang. Jurnal Khusus Penerimaan Kas. Jurnal Khusus Penerimaan Kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Pada dasarnya, jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan kas, termasuk transaksi seperti penjualan tunai, penerimaan pinjaman bank, penerimaan pembayaran secara kredit, dan penjualan aset lain seperti surat-surat berharga. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan pelunasan utang. Yang ketiga, penerimaan pendapatan yang termasuk pendapatan bunga, dividen, sewa, dan lain-lain, serta retur pembelian secara tunai. Lalu ada jurnal khusus pengeluaran kas. Adalah jurnal yang dikenal sebagai pembayaran uang secara tunai. Jurnal pengeluaran kas adalah suatu catatan akuntansi yang digunakan dalam suatu sistem akuntansi guna pengeluaran kas. Fungsi dari jurnal pengeluaran kas adalah untuk bisa mencatat seluruh transaksi arus kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berbagai transaksi tersebut bisa berbentuk transaksi pembelian dan juga pengeluaran dilakukan secara tunai atau kas dari berbagai jenis kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengeluaran kas yang dimaksud dalam hal ini akan dimanfaatkan untuk membeli barang atau menggunakan jasa, seperti perlengkapan uang tunai, membayar hutang material ataupun utang dagang, membayar berbagai beban lain, dan juga setoran ke dana kas kecil. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pihak supplier yang sudah diberi stempel lunas dalam bukti jumlah kas keluar dan juga cek atau biliet giro. Jurnal pengeluaran kas ini harus tetap dicatat setiap bulannya sebelum dipindah bukukan ataupun diposting ke dalam buku besar utama atau ke dalam buku besar pembantu. Transaksi yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembelian secara tunai. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan utang dagang. Yang ketiga, pembayaran beban. Yang keempat, retur penjualan secara tunai. Dan yang kelima, pengambilan uang tunai untuk pribadi. Jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus dan jurnal umum. Persamaan keduanya adalah kedua jurnal ini akan menghasilkan output yang sama. Tetapi antara jurnal umum dan jurnal khusus berbeda peruntukannya, dikarenakan transaksi perusahaan sangat banyak. Maka pembuatan jurnal umum saja nilai kurang efektif untuk bisa mengecek setiap transaksi secara cepat. Inilah alasan diperlukannya jurnal khusus dalam sebuah pencatatan transaksi keuangan untuk mengetahui perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Ada beberapa ciri-ciri dari masing-masing jurnal tersebut, yaitu jurnal umum memiliki ciri-ciri yang terdiri dari dua kolom, yaitu debit dan kredit. Lalu untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuk dari jurnal ini dari atas kolom, tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah terjadi kredit dan debit. Semua transaksi hanya dicatat pada satu jurnal saja, dilakukan setiap terjadi transaksi. Untuk jurnal diposting ke jurnal buku besar, dilakukan langsung setiap terjadi transaksi. Pencatatan dilakukan oleh satu orang, digunakan hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang masih tergolong kecil, hanya memiliki satu jenis. Fungsi dari jurnal berdasarkan penggunaan dari jurnal tersebut. Lalu jurnal khusus adalah terdiri dari banyak kolom, hanya digunakan untuk mencatat transaksi sejenis. Bentuk jurnal disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis. Transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai dengan jenisnya dalam berbagai jenis jurnal yang berbeda. Dilakukan secara periodik, biasanya setiap akhir bulan. Posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara berkala dan kolektif. Pencatatan dilakukan oleh banyak orang, digunakan oleh perusahaan besar dan memiliki transaksi sejenis dan terjadi secara berulang-ulang, hingga membutuhkan teknik pencatatan secara khusus. Lalu memiliki 4 jenis jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Lalu berdasarkan dari jenis jurnal yang telah dikelompokkan. Itulah hasil presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.